selamat datang di podcast kami. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi heboh banget nih di dunia penerbangan. Salah satunya itu ya kecelakaan yang ada di Jeju Air. Pesawat Jeju Air pada tanggal 29 Desember tahun 2024 lalu. Nah, pesawat Boeing 737-800 yang terbang dari Bangkok menuju Korea Selatan mengalami kecelakaan tragis saat mendarat di Bandara Muan. Dari 181 orang di pesawat, nah cuma ada 2 yang selamat. Kejadian ini jadi salah satu hal yang paling mematikan di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, hari ini kita ada 2 narasumber yang bakal berbagi pandangan tentang insiden ini. Langsung aja kita mulai lah. Kita mulai ya. Oke, langsung masuk ke kejadian tragis ini. Jadi pesawat Jeju Air itu lepas landas dari Bangkok menuju Bandara Internasional Muan. Tapi pas mendekati landasan, pesawat mengalami masalah besar. Nah, mungkin dari salah satu narasumber kita bisa menjelaskan lebih rinci tentang kejadian yang ada tentang kejadian kecelakaan pesawat Jeju Air ini. Atau sebelum dijelaskan, kita perkenalkan diri dulu. Ya, halo, perkenalkan saya narasumber 1, nama saya Jemitri Anggrani. Jadi di sini saya akan berbagi pandangan saya tentang kecelakaan pesawat setelah mengikuti beritanya. Pandangan saya tentang pesawat ini yang paling utama ya, penyebab utama kecelakaannya bukan hanya karena insiden burung yang masuk ke dalam mesin ya, tapi juga karena cuaca dan faktor pesawat itu udah tua dan kurang perawatan. Jadi kita nggak bisa semata-mata nyalahin burung aja. Apalagi saat itu cuaca buruk dan hujan deras. Di situ pilot udah berusaha buat mendarat dengan baik, tapi setelah mendarat malah ditabrak ada burung yang masuk ke dalam mesin yang menyebabkan pendaratan itu jadi nggak pas ya gitu. Nah, setelah melalui itu udah cukup baik ya landasannya. Ternyata di akhir pendaratan malah nabrak pembatas yang menyebabkan 181 penumpang tewas dan yang selamat hanya 2 orang ya yang duduk di bagian belakang pesawat pramugari dan pramugara ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pandangan narasumber 2. Betul banget nih, jadi selain cuaca dan kecelakaan teknis, pemeliharaan dan pelatihan dalam penerbangan itu faktor utama yang penting ya. Nah, menurut kalian apa sih dampaknya buat maskapai Jeju Air setelah kejadian ini? Mungkin untuk maskapai Jeju Air sendiri ke depannya mungkin akan memiliki tantangan yang cukup berat ya, karena setelah insiden ini mungkin orang-orang yang biasanya memilih maskapai tersebut tuh jadi kurang percaya atau mungkin lebih ke khawatir gitu ya atas keselamatan gitu. Meskipun mereka sebenarnya selama ini punya rekam jejak yang cukup baik gitu. Kecelakaan sebesar ini pasti bikin orang-orang mikir ulang nih mau milih maskapai tersebut gitu. Jadi ya mungkin citra maskapai akan terguncang dan mereka perlu banget nunjukin komitmen gitu untuk memperbaiki citra mereka lagi ke publik gitu supaya publik tuh percaya lagi gitu. Ya intinya merebut kepercayaan publik lagi sih gitu. Jadi dampaknya nggak cuma ke korban ya, tapi juga citra maskapainya. Nah, kita lanjut ya. Setelah kejadian ini, langkah apa sih yang harus diambil supaya kecelakaan di penerbangan ini nggak terulang lagi? Menurut kalian apa sih yang perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang dan maskapainya? Langkah yang pertama tentu audit keselamatan di semua maskapai ya, terutama buat pesawat-pesawat yang sudah berumur seperti pesawat maskapai Jeju Air. Pemeriksaan rutin itu harus lebih ketat. Pastikan semua sistem pesawat berfungsi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ini. Selain itu, pelatihan lebih intensif buat kru pesawat dan juga dalam menghadapi situasi darurat juga sangat penting. Jangan sampai ada yang terlewat. Takutnya kan kalau nggak terlalu diperhatiin,
sewaktu-waktu diperluin nggak ngerti, itu juga buat bingung ya. Ya pastinya buat panik. Jadi langkah-langkah itu penting banget ya dan perlu banget untuk dipelajari oleh kru-kru pesawat. Jadi penting banget ya buat memastikan semua prosedur keselamatan. Dari sisi media gimana nih cara kita bisa bantu menjaga kepercayaan publik setelah kecelakaan besar kayak gini? Media harus terus memberikan informasi yang jujur dan transparan ya ke publik soal apa yang terjadi. Sebenarnya insiden itu sebenarnya tuh gimana sih kejadiannya persisnya gitu. Dan siapa yang bertanggung jawab dan apa yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa gitu. Kalau kita bisa menyampaikan itu dengan jelas, mungkin masyarakat akan lebih tenang dan percaya gitu. Ya mungkin itu aja sih. Transparansi itu kunci banget ya. Semoga semua pihak, baik pemerintah, maskapai, maupun media bisa berkolaborasi untuk meningkatkan lagi keselamatan penerbangan ya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang kecelakaan pesawat Jeju Air. Semoga dengan informasi yang kita bahas hari ini kalian bisa lebih paham tentang apa yang terjadi dan seperti apa sih langkah-langkah yang harus kita waspadain lagi. Terima kasih banyak buat narasumber Jamie dan narasumber Tiara atas waktunya yang udah bergabung dan berbagi insight-nya atau pandangannya tentang kejadian di Jeju Air ini. Jangan lupa, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga keselamatan kalian. Dah.